Bukti audit merupakan salah satu hal yang menjadi pendukung pengambilan kesimpulan wajar atau tidak wajarnya suatu laporan keuangan. Nah, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang terhormat, Ibu Dosen Pembimbing Mata Kuliah Audit Internal, Ibu Dr. Deliana. Pada pagi hari ini, kami akan membahas topik tentang bukti audit dan kertas kerja audit. Adapun kelompok kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri, Juliana Putri Kedamaian Zebua dengan NIM 1905-151054 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya, Sada Ukur Airoki Purba dengan NIM 1905-151048 sebagai pemateri kedua. Audit internal bersandar pada logika, meliputi penalaran dan penarikan kesimpulan. Dalam merumuskan kesimpulan dan advice atau dalam memberikan rekomendasi, seorang auditor internal menggunakan professional judgment berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi. Nah, berikut kami tampilkan beberapa tahapan seorang auditor internal dalam memberikan rekomendasi hingga mendokumentasikannya. Yang pertama, bukti audit akan diolah dengan berbagai teknik. Kemudian akan ditarik kesimpulan dan advice atau memberikan rekomendasi. Yang selanjutnya, kesimpulan atau advice serta bukti audit tersebut akan didokumentasikan di dalam suatu kertas kerja yang disebut dengan kertas kerja audit. Subbab yang pertama adalah skeptisme profesional dan assurance yang memadai. Skeptisme profesional adalah sikap yang harus dimiliki seorang auditor. Sikap ini adalah kecenderungan dan kebiasaan dengan pikiran yang mempertanyakan, waspada pada kondisi atau keadaan yang mengindikasikan sesuatu yang diselidiki atau diperiksanya, dan melakukan penilaian yang mendalam terhadap bukti-bukti audit. Adapun unsur-unsur dari skeptisme profesional, yang pertama adalah atribut yang dimiliki auditor. Hal ini meliputi pengetahuan, skill meneliti masalah, dan kemampuan menyeluruh yang diperlukan seorang auditor untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua adalah sikap waspada. Waspada ini adalah waspada terhadap segala sesuatu yang mencurigakan mengenai red flags atau gejala atau indikasi suatu atau sebuah fraud. Yang ketiga adalah attitude. Attitude adalah sikap, kecenderungan, dan kebiasaan yang baik. Yang keempat adalah mindset atau cara berpikir. Mindset atau cara berpikir ini adalah menanyakan dan mempertanyakan hal yang terlihat janggal. Jadi seorang auditor hendaknya memiliki mindset atau cara berpikir untuk senantiasa menanyakan atau mempertanyakan hal-hal yang terlihat tidak wajar atau terlihat janggal. Yang terakhir adalah tindakan atau action. Nah, dalam melakukan penilaian yang mendalam terhadap bukti-bukti audit pendukung, tidak hanya sekedar sikap waspada atau sekedar hanya bertanya saja, tapi diperlukan yang namanya tindakan atau action, yang kemampuan untuk menyatakan bahwa hal itu sesuai atau tidak sesuai. Reasonable assurance atau assurance yang memadai. Istilah ini sering digunakan baik dalam audit eksternal maupun audit internal dengan perbedaan. Jika di audit eksternal digunakan untuk melihat apakah ada material misstatement, yaitu pengungkapan angka atau nilai suatu akun dinyatakan terlalu tinggi atau overstated atau terlalu rendah atau understated. Di dalam audit eksternal, assurance yang memadai fokus terhadap material atau angka-angka. Nah, dalam audit internal, mempertimbangkan bagaimana menangani tugas pengendalian keuangan, maka konsep materialitas yang dinilai dengan uang cukup sulit diaplikasikan atau bahkan kurang tepat diterapkan. Misalnya dalam audit kepatuhan, di mana audit kepatuhan ini merupakan penilaian kesesuaian yang dilakukan dengan tujuan atau undang-undang perusahaan, jadi tidak dapat dinilai dengan uang.
Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri bukti audit yang baik. Ciri yang pertama adalah relevan. Relevan berkaitan dengan hubungan dan kegunaan. Nah, suatu bukti audit dikatakan relevan jika memiliki hubungan logis atau masuk akal bersangkutan dengan masalah yang dipersoalkan. Nah, pertanyaan untuk menguji relevansi sebuah bukti adalah yang pertama, apakah bukti tersebut berhubungan dengan faktor-faktor C3E? Yang kedua, apakah bukti itu membuat temuan, kesimpulan, atau rekomendasi dapat lebih dipercaya? Nah, apa itu C3E? C3E itu merupakan faktor-faktor atau kondisi. Yang pertama adalah condition. Conditionnya misalnya banyak piutang yang jumlahnya material dan umurnya lebih dari 30 hari. Nah, bukti yang mendukung ini salah satunya adalah daftar piutang yang dibuatkan oleh si klien. Yang kedua adalah kriteria. Kriteria yang diberikan adalah kebijakan perusahaan, piutang harus dibayar kurang dari 30 hari. Hal ini dapat dilihat dari dokumen kebijakan perusahaan, di mana perusahaan menerapkan kriteria bahwa piutang tersebut harus dibayar kurang dari 30 hari. Yang ketiga adalah cause atau penyebabnya. Penyebabnya adalah bagian penjualan terlambat memberikan informasi penjualan ke bagian accounting dan bagian penagihan. Nah, bukti yang mendukung ini bisa dilihat dari tanggal pelaporan oleh bagian penjualan kepada bagian accounting dan bagian penagihan tentang piutang. Yang terakhir adalah efek. Efek itu adalah dampak. Nah, di dampak dari kasus ini adalah biaya piutang tak tertagih akan meningkat. Perusahaan akan mengalami rugi. Kenapa dia rugi? Karena apabila biayanya besar, maka laba perusahaan otomatis akan semakin kecil ataupun bisa menjadi rugi. Nah, dalam jangka panjang apabila ini terus dilanjutkan dan tidak ada yang namanya perbaikan, maka akan menimbulkan kebangkrutan. Nah, bukti-bukti apa yang bisa mendukung dari beberapa kondisi C3E tersebut? Apabila bukti tersebut mendukung C3E, maka bukti tersebut dikatakan relevan atau memiliki hubungan. Ciri bukti yang kedua adalah reliability atau dapat dipercaya. Suatu bukti dapat dipercaya jika bukti tersebut merupakan bukti yang tepat. Yang kedua, masuk akal. Yang ketiga, dari sumber bukti terpercaya. Yang keempat, teknik untuk mendapatkannya. Nah, suatu bukti lebih reliable apabila diperoleh atau dikembangkan dari satu sumber yang independen dan kredibel dan bukan pihak yang diperiksa. Artinya, bukti tersebut diperoleh dari pihak lain atau pihak ketiga. Contohnya seperti konfirmasi jumlah saldo kas di bank. Itu merupakan yang mengkonfirmasi adalah pihak bank, bukan pihak klien kita. Yang kedua adalah sistem pengendalian yang baik. Suatu perusahaan yang memiliki sistem pengendalian yang baik akan memiliki bukti yang lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pengendalian yang buruk. Kenapa demikian? Karena dianggap bukti tersebut sudah melalui sistem pengendalian yang baik. Yang ketiga adalah pemeriksaan fisik yang secara langsung. Pemeriksaan fisik secara langsung dapat beberapa hal, yaitu pengamatan, perhitungan, dan inspeksi. Contohnya seperti auditor dapat mendapatkan bukti melalui pemeriksaan fisik di gudang tentang persediaan. Nah, yang keempat adalah terdokumentasi. Nah, dokumentasi itu tersebut seperti faktur, diharapkan dokumentasi tersebut adalah dokumen asli, bukan fotokopi ataupun hanya sekedar tulisan tangan yang tidak asli. Jadi, bukti yang reliable itu apabila terdokumentasi dan merupakan dokumen asli. Dan dokumen itu harus ditulis dalam bentuk tulisan, bukan hanya dalam bentuk kata-kata. Yang terakhir adalah bukti kesaksian tanpa intimidasi. Nah, bukti kesaksian ini merupakan dari seseorang dari pihak luar yang tanpa tekanan dari pihak klien. Nah, ini hanya jika kondisinya memungkinkan. Karena di mana kita tahu
bukti seseorang atau ini agak susah didapatkan karena banyaknya intimidasi atau tekanan dari perusahaan. Ciri bukti yang ketiga adalah sufficiency atau kecukupan bukti. Kecukupan bukti berkaitan dengan kuantitas atau banyaknya bukti. Nah, harus ada cukup bukti faktual dan meyakinkan untuk menarik kesimpulan wajar atau memberikan rekomendasi sehingga seseorang akan sependapat dengan temuan auditor dan kesimpulannya atau rekomendasinya. Nah, untuk menentukan kecukupan bukti diperlukan kemahiran profesional auditor atau professional judgment. Nah, untuk menentukan ketepatan suatu bukti, auditor harus memerhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah suatu audit itu mencari kesimpulan yang layak, bukan mutlak. Artinya, seorang auditor itu ketika mengaudit bukan menyatakan benar atau tidaknya, melainkan wajar atau layakkah itu sebagai kebenaran atau tidak. Yang kedua adalah data yang tidak cukup menyebabkan ketidakmampuan dalam menarik kesimpulan yang layak atau memberikan rekomendasi yang wajar. Karena apabila suatu pemeriksaan tidak didukung dengan data yang cukup, maka seorang auditor tidak akan mampu meyakinkan bahwa yang disampaikannya itu merupakan kesimpulan yang layak atau kesimpulan yang wajar. Yang ketiga adalah pemeriksaan bukti secara ekstensif mungkin tidak ekonomis, tidak efisien, dan tidak efektif. Yang terakhir adalah suatu sampel bukti harus bisa mewakili populasi yang diperiksa. Ada kalanya seorang auditor memeriksa akun yang bernilai besar hanya dengan menggunakan sampel bukti. Nah, sampel bukti ini diharapkan dapat mewakili seluruh populasi yang diperiksa. Pada subbab yang ketiga, kita akan membahas prosedur-prosedur audit. Prosedur yang pertama adalah inspection of records and documents, atau pemeriksaan terhadap dokumen dan record. Nah, untuk pemeriksaan ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah vouching. Vouching berasal dari kata voucher yang adalah bukti dasar pembukuan. Vouching adalah inspeksi atas catatan dan dokumen untuk mengetahui apakah ada transaksi yang tidak dicatat atau hilang. Yang kedua adalah tracing atau penelusuran. Tracing adalah proses menelusuri transaksi catatan akuntansi ke source dokumen. Dilakukan oleh auditor untuk memastikan apakah transaksi sudah dicatat dengan benar. Nah, vouching dan tracing ini memiliki kemiripan. Perbedaannya kalau vouching itu memeriksa secara historis atau dari laporan keuangan diperiksa hingga ke source dokumen atau bukti sumber. Nah, sedangkan tracing ini dari source dokumen, dari bukti dasarnya akan diperiksa sampai kepada laporan keuangannya. Yang ketiga adalah scanning. Scanning adalah menginspeksi dengan mendalam pencatatan dalam accounting documents untuk memastikan keautentikannya dan kecermatannya. Yang kedua adalah inspection of tangible asset. Inspeksi juga dilakukan atas barang berwujud seperti persediaan barang dan aset tetap. Misalnya seorang auditor internal menginspeksi barang yang baru datang untuk melihat kesesuaian jumlah, jenis, mutu, dan syarat-syarat lainnya. Yang ketiga adalah observation atau pengamatan. Observation atau pengamatan adalah prosedur audit atau suatu proses yang sedang berjalan digunakan untuk memastikan kesesuaian proses dengan rencana dan pencapaian tujuan. Misalnya auditor internal ikut mengamati proses penghitungan persediaan barang. Yang keempat adalah confirmation atau penegasan. Tujuan prosedur ini adalah auditor ingin mendapat penegasan dari pihak lain tentang kebenaran suatu informasi. Misalnya, apakah saldo piutang yang disajikan di laporan keuangan memang ada dan jumlahnya sesuai? Nah, caranya adalah auditor mengirim konfirmasi kepada pihak yang memiliki piutang kepada si klien. Nah, catatannya yang mengkonfirmasi piutang adalah pihak ketiga, bukan pihak klien yang menjadi klien kita, tetapi yang memiliki piutang terhadap perusahaan klien.
Nah, konfirmasi piutang itu bukanlah jaminan bahwa si yang memiliki piutang akan melunasi piutangnya, melainkan ini hanya menjelaskan bahwa memang benar piutang tersebut ada dan jumlahnya sesuai. Yang kelima adalah recalculation. Recalculation adalah prosedur audit menghitung kembali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perhitungan yang dibuat staff accounting sudah benar. Misalnya menghitung kembali penyusutan yang telah dibuat oleh si staff accounting, menyatakan bahwa perhitungannya itu sudah benar. Yang kedua seperti menghitung jumlah hari dalam penghitungan denda atau dalam penghitungan bunga. Prosedur audit yang keenam adalah re-performance atau mengulang kembali. Adalah prosedur audit berupa mengulang kembali proses atau apa yang dilakukan oleh staf yang bertanggung jawab. Misalnya nih, staf accounting dan staf penagihan piutang itu bekerja sama untuk mempelajari atau meneliti kemampuan perusahaan yang memiliki piutang untuk melunasi piutangnya dan menetapkan jumlah penyisihan piutang. Nah, seorang auditor internal menginginkan proses ini diulang. Bagaimana mereka proses dalam bekerja sama dalam meneliti piutang dan menetapkan jumlah penyisihan piutang tersebut. Yang ketujuh adalah analytical procedures. Analytical procedures adalah prosedur audit yang membantu auditor untuk memahami bisnis dan perubahannya, serta mengidentifikasi area yang mempunyai potensi resiko fraud. Prosedur ini banyak melakukan analisis dan membandingkan informasi. Misalnya nih, auditor membandingkan antara anggaran dan realisasinya. Nah, berdasarkan perbandingan ini, seorang auditor akan melihat apakah terdapat selisih antara yang dianggarkan dengan yang direalisasi. Nah, berdasarkan hal ini, auditor dapat melihat apakah ada kemungkinan fraud yang dilakukan. Yang terakhir adalah inquiry atau bertanya. Inquiry merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait. Misalnya nih, bertanya kepada penasihat hukum. Yang kedua, bertanya kepada manajer keuangan atau manajer terkait mengenai kebijakan-kebijakan perusahaan yang dapat menguatkan pendapat atau rekomendasi seorang auditor internal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi, yaitu materi yang keempat mengenai audit software. Audit software. Nah, seorang auditor dalam melaksanakan audit tentu membutuhkan beberapa alat-alat untuk membantunya dalam mempermudah melaksanakan proses audit. Adapun yang digunakan yaitu audit software. Contohnya seperti ACL dan Caseware Idea. Adapun kegunaan dari audit software atau general audit software, yaitu untuk memeriksa kelengkapan, sah, keakuratan dan lengkapnya isi file. Yang kedua, menghitung kembali hitungan yang ada. Yang ketiga, memilih, mencetak sampel dan menghitung ulang sampling, membandingkan informasi file satu dengan yang lainnya. Yang kelima, mengiktisarkan, mengurutkan dan memformat kembali data. Yang keenam, membuat tabel analisis data multidimensional. Yang ketujuh, membuat dan mencetak laporan. Yang kedelapan, mencari anomalis yang mengindikasikan error atau fraud. Yang kesembilan, otomatis membuat catatan historis mengenai analisis data. Baik, yang selanjutnya yang kelima yaitu mengenai jenis-jenis kertas kerja. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai ragam-ragam jenis kertas kerja. Ada beberapa ragam jenis kertas audit internal. Yang pertama yaitu program-program kerja untuk mendokumentasikan sifat, lingkup, dan kapan prosedur audit dilakukan. Kedua, sumber kertas kerja yang berisi anggaran, waktu, dan alokasi sumber daya audit. Yang ketiga, kuesioner yang berisi mengenai tujuan risiko, pengendalian, kegiatan operasi, dan lain-lain. Yang keempat, bagian arus untuk menyajikan proses kegiatan risiko dan pengendaliannya. Yang kelima, berbagai format gambar atau seperti chart, grafik untuk menggambarkan peta risiko. Baik, selanjutnya yaitu mengenai agenda pertemuan internal dengan anggota tim dan anggota pertemuan dengan anggota audite, yang audite itu merupakan objek yang akan dilakukan audit atau orang yang akan diaudit, yaitu perusahaan.
Yang kedua yaitu memorandum untuk mendokumentasikan hasil wawancara dengan audite atau perusahaan yang akan diaudit. Dan notulen rapat antara anggota tim dan pertemuan dengan audit. Informasi tentang organisasi atau perusahaan yang akan diaudit seperti bagian organisasi, deskripsi tugas, dan kebijakan keuangan dan operasional. Kemudian selanjutnya salinan atau dari dokumen sumber yang penting, misalnya fotokopi permintaan pembelian aset tetap. Selanjutnya catatan-catatan akuntansi seperti neraca saldo, bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga seperti jawaban konfirmasi piutang, keterangan, atau representasi dari konsultan hukum. Baru selanjutnya bermacam-macam worksheet yang dibuat auditor internal untuk menyajikan analisisnya. Yang selanjutnya bukti-bukti yang dikumpulkan audite atau pihak yang diaudit yang kemudian diuji oleh auditor. Yang selanjutnya yaitu uji pengendalian yang dilakukan audite atau pihak yang diaudit yang kemudian diuji ulang oleh auditor. Yang keempat, korespondensi dengan audite atau perusahaan atau bagian yang diaudit selama berlangsungnya audit, atau dokumen audit mengenai hal serupa jika korespondensi tertulis tidak ada. Selanjutnya, catatan-catatan auditor mengenai pengamatan atau temuan atau rekomendasi dan kesimpulan lain. Dokumen-dokumen final seperti komunikasi dengan audite atau pihak yang diaudit dengan tanggapan auditor. Selanjutnya, kita akan membahas materi ke-6 yaitu mengenai beberapa tips untuk kertas kerja. Working paper atau kertas kerja yaitu merekam bukti audit yang diperoleh selama penugasan asuransi audit internal maupun penugasan konsulting. Kertas kerja menunjukkan pekerjaan audit internal telah selesai. Kertas kerja menjadi penghubung antara lingkup kerja atau scope of work yang disepakati, program audit, dan laporan audit. Adapun beberapa bentuk-bentuk kertas kerja yaitu seperti checklist, daftar pertanyaan, bagan arus, spreadsheet, kebijakan, rangkuman pembahasan dalam fokus group. Dalam kegiatan audit tidak ada format kertas kerja yang benar atau salah. Selama seluruh bukti audit terekam, perusahaan dapat mempunyai petunjuk tentang format kertas kerja yang diatur dalam buku pedoman audit. Tetapi dalam kegiatan secara umum, kegiatan audit internal umumnya menggunakan format yang telah dibakukan atau standar template dalam bentuk hard copy seperti Word atau spreadsheet maupun dalam paket perangkat lunak atau audit software package. Bagaimanapun formatnya, kertas kerja harus mencantumkan beberapa informasi mendasar seperti nama klien, periode yang diperiksa, tanggal dibuat atau selesainya kertas kerja, judul atau hal yang diperiksa, nama penugasan, cross reference atau referensi ke dokumen atau kertas kerja lainnya, paraf atau tanda tangan audit internal yang membuat kertas kerja, dan paraf atau tanda tangan manajer audit yang mereview. Yang selanjutnya adalah untuk menghasilkan kertas kerja yang bermutu tinggi, maka harus memuat beberapa hal. Yang pertama, akurat dan dapat dipercaya. Artinya, informasi di dalam kertas kerja harus akurat dan dapat dipercaya. Jika kertas kerja yang ada hanya berupa soft copy atau disimpan secara elektronis, maka referensi yang cukup harus ada agar kertas kerja itu dapat diakses. Yang kedua yaitu relevan dan ringkas. Informasi dalam kertas kerja haruslah cukup untuk memenuhi tujuan audit tersebut dan untuk mendukung opini audit yang diberikan. Ini makna dari kertas kerja yang relevan. Di samping itu, kertas kerja juga harus ringkas. Yang selanjutnya yaitu lengkap. Artinya, setiap kertas kerja harus lengkap dan bersifat self-explanatory atau setiap kertas kerja harus cukup jelas. Misalnya, dengan menyebutkan sumber data, apakah berasal dari staf operasional atau merupakan pengamatan atau hasil pengujian auditor dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu memberi nilai tambah.
Akar permasalahan dari temuan-temuan audit harus didokumentasikan untuk memberikan wawasan mengapa hal-hal tersebut bisa terjadi, agar manajemen dapat memusatkan perhatian pada solusi yang tepat. Wawasan ini akan memberikan nilai tambah dari temuan audit. Yang selanjutnya yaitu rapi dan terbaca. Tulisan tangan dalam kertas kerja hendaknya rapi dan terbaca. Jika tidak, kertas kerja bisa hilang nilainya sebagai bukti audit yang didokumentasikan. Yang selanjutnya yaitu struktur. Struktur atau susunan kertas kerja hendaknya dalam format yang logis, yang secara jelas menunjukkan tujuan dari hal yang diuji, penjelasan tentang uji atau tes yang dilakukan, banyaknya sampel yang diambil, hasil pengujian, kesimpulan, yakni apakah ada kelemahan misalnya dalam pengendalian yang ditemukan, kemungkinan memperbaiki proses, dan peluang-peluang bisnis. Baik, yang selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang ketujuh, yaitu mengenai keuntungan dari standarisasi kertas kerja. Adapun beberapa keuntungan standarisasi format dan pendekatan kertas kerja dalam suatu tim atau di seluruh divisi oleh audit internal. Itu yang pertama, memastikan adanya pendekatan yang konsisten dalam semua audit. Dengan demikian, standarisasi meningkatkan pengendalian mutu. Hal ini juga mencegah terlewatnya informasi kunci. Yang kedua yaitu membantu dalam melatih staf. Dengan standarisasi ini, staf tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, file-file audit disajikan dengan cara yang sistematis dan profesional yang memudahkan membaca dan lebih efisien dalam hal mereview. Yang keempat yaitu memudahkan menjelaskan ke klien jika temuan audit dipertanyakan. Yang kelima, dengan mudah kertas kerja digabungkan ke dokumen Word atau spreadsheet seperti Excel dan aplikasi audit software.